Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 175. Cha Jin pergi keluar untuk membeli makanan, tetapi bahkan setelah sekian lama, dia belum kembali. Sekarang, pemuda yang menyebut dirinya Liu Hongqi ini telah mendobrak pintunya dan masuk. Bagaimana mungkin Su Yi tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Dia duduk di sana seolah-olah semua ini normal, berpikir pada dirinya sendiri, menggunakan Cha Jin sebagai umpan akhirnya membuatku mendapatkan udang kecil. Zhou Zili dan Zheng Tianhe sama-sama tegang. Di dalam dunia duniawi, mereka berdua memiliki otoritas yang sangat besar, tetapi Sekte Roda Bulan adalah faksi kultivator yang transenden, baik pangeran maupun kepala keluarga takut pada mereka. Terutama karena pemuda berjubah putih ini adalah salah satu sesepuh sekte. Ketidakpedulian Liu Hongqi yang tenang mengungkapkan sikap sombongnya. Aku di sini hanya untuk menyelesaikan permusuhan pribadi. Setelah saya selesai, saya akan segera kembali ke Great Wei. Permusuhan pribadi. Chang Guoke mengerutkan alisnya. Liu Hongqi mengulurkan tangannya dan dengan santai menunjuk ke arah Su Yi yang masih berbaring. Ya, aku di sini untuk anak kecil itu. Ekspresi Zhou Zili dan Zheng Tianhe langsung menjadi sedikit aneh. Orang ini benar-benar sombong. Chang Guoke tertegun, sepertinya dia tidak terlalu mempercayai telinganya. Maksudmu kau datang jauh-jauh dari Wei besar hanya untuk membunuh Tuan Muda Su? Liu Hongqi menjawab dengan desahan mencela diri sendiri. Saudara Chang, saya telah membuat Anda diejek. Jika anak anjing itu tidak mempermalukan keponakan bela diri saya, bagaimana mungkin seseorang dengan status saya merendahkan dirinya dengan membuat masalah bagi bocah dunia biasa? Semua orang kehilangan kata-kata. Apakah ini kesopanan, atau meremehkan, atau hanya bangga dengan posisinya? Liu Hongqi, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Siapa Anda untuk memfitnah seseorang sekali bertuan Muda Su? Chang Guoke mendengus dingin, matanya berkilat dengan cahaya sedingin es. Liu Hongqi tersenyum tipis. Saya, tentu saja, sangat menyadari bahwa meskipun sifatnya tercela dan direndahkan, Su Yi memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia hanya di alam akumulasi Qi, namun dia bisa membunuh Grandmaster dan memblokir pedang jimat. Dia memang jenius yang langka. Di lain waktu, saya khawatir kecintaan saya pada bakat akan membuat saya mengundangnya untuk melanjutkan kultivasinya di Sekte Roda Bulan. Liu Hongqi berhenti, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Sayang sekali, tapi dia seharusnya tidak menyinggung keponakan bela diri saya. Chang Guoke sangat marah, dia tidak bisa menahan tawa. Liu Hongqi, kesampingkan pertanyaan apakah kamu bahkan cocok untuk menjadi lawan Tuan Muda Su, selama aku, Chang Guoke, ada di sini, aku tidak akan mengizinkanmu untuk bertindak sembrono. Zhou Zili dan Zheng Tianhe juga tertawa terbahak-bahak. Itu benar, kekuatan roda Sekte Bulan sangat menakutkan. Namun, ini adalah Zhou Agung, bukan Wei Agung. Sementara itu, Su Yi hanya duduk diam, menyaksikan kegelapan perlahan menelan cahaya matahari terbenam yang terpantul di kolam. Kegelapan yang turun seperti lukisan gulungan senja yang perlahan terbentang. Adapun Liu Hongqi, di mata Su Yi, dia sudah mati. Bagaimana mungkin dia lebih menarik daripada keindahan permulaan malam? Saya tidak pernah bertempur, saya tidak yakin bisa menang, kata Liu Hongqi. Ekspresinya membeku, matanya berderak karena kilat dan bersinar karena jijik. Saya berani datang ke sini malam ini, jadi saya sangat yakin bisa berhasil. Saudara Chang, saya mendorong Anda untuk tidak menyebabkan kematian Anda sendiri. Dentang, Chang Guoke menghunus pedang panjangnya yang besar, tubuhnya yang tinggi dan tegap memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Suaranya menggelegar, berhenti bicara omong kosong dan lawan aku. Alis Liu Hongqi menyatu. Dia menjentikkan jari, dan whoosh, pedang yang bersinar seperti api terbang tepat ke arahnya, lalu berbalik dan melayang di atas ujung jarinya yang terulur. Permukaan bilahnya ditutupi dengan pola awan yang berkerut serta prasasti yang tidak jelas. Cahaya cemerlang menyala dan meluap, dan pedang Qi padat dan mengesankan, membuat Liu Hongqi terlihat seperti inkarnasi pedang immortal. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Pedang jimat. Murid Chang Guoke menyempit. Ini adalah harta yang dipalsukan oleh seorang kultivator origin Dao, satu serangan bisa membunuh Grandmaster Martial Dao. Ekspresi Zhou Zili dan Zheng Tianhe juga berubah secara dramatis. Bahkan menonton dari kejauhan, rambut mereka berdiri tegak, mereka bisa merasakan ancaman yang berpotensi fatal. Terakhir kali, keponakan bela diri saya, Lu Hao, mencoba menggunakan ini untuk membunuh Su Yi, hanya untuk diblokir oleh Su Yi. Saya ingin tahu apakah dia bisa memblokirnya kali ini juga. Kata Liu Hongqi, sangat tenang. Pedang jimat yang sama, di tangan dua orang yang berbeda, secara alami dapat melepaskan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Liu Hongqi tiba-tiba berteriak, nadanya mengesankan dan jubahnya berkibar di sekelilingnya. Chang Guoke,
Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Minggir dan selamatkan aku dari masalah harus membunuhmu di dalam perbatasan Zhou Agung. Aku khawatir kematianmu akan memberikan pukulan berat bagi reputasi Sekte Pedang Naga tersembunyi juga. Ayo dan bertarung. Chang Guoke tertawa dingin, gagah dan santai, tidak sedikit pun takut. Pedang panjangnya berdentang dan berdengung, siap menyerang. Berapa banyak serangan yang kamu butuhkan untuk membunuhnya? Su Yi bertanya entah dari mana. Chang Guoke langsung ragu-ragu, dan setelah memikirkannya, dia berkata, jika aku berusaha sekuat tenaga, aku sekitar 50% yakin aku bisa menghentikannya. Ancaman pedang jimat itu terlalu besar, dia harus berhati-hati. Liu Hongqi tertawa terbahak-bahak. Jangan berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Dia tampak sangat percaya diri, tanpa gentar sedikit pun. Bahkan jika kamu berusaha sekuat tenaga, kamu hanya memiliki kepercayaan diri 50%. Jika Anda melawannya, bukankah Anda akan merusak jembatan tertutup, kolam, dan rumput serta bunga di sekitarnya? Saat Su Yi berbicara, dia bangkit dengan santai dari kursi anyamannya. Mundur, aku akan menghadapinya sendiri. Semua orang terdiam. Orang saling membunuh karena berbagai alasan, tapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seseorang menyerang untuk melindungi rumput dan bunga. Tetapi ketika mereka memikirkannya, sepertinya itu adalah karakter Su Yi. Hal-hal yang dipedulikan oleh orang-orang di levelnya seringkali agak unik. Hehe, aku akan membunuhmu dengan satu ayunan pedangku. Dengan begitu, aku tidak akan melukai rumput dan bungamu yang berharga. Liu Hongqi tertawa, dan sebelum suaranya selesai berbunyi, dia menunjuk ke udara. Dentang, pedang merah menyala yang melayang itu berdengung, lalu kabur menjadi seberkas cahaya merah tua dan mengiris ke arah Su Yi di dekatnya. Saat terbang, ia meninggalkan seberkas cahaya yang panjang dan berkobar di belakangnya, bersinar menyilaukan. Itu terlalu cepat, itu melesat di udara dan menuju sasarannya, sangat tajam. Auranya sendiri sangat tajam dan menakutkan, itu menusuk mata para penonton, dan rambut mereka berdiri tegak. Membiarkan seseorang sepertimu menggunakan pedang itu tidak ada bedanya dengan menodai harta karun. Su Yi menghela nafas, dan lengan bajunya terbang ke belakang saat tangannya melayang di udara. Tangan kanannya memeluk Yang, tangan kirinya membawa Yin, seperti siklus lengkap Tai Chi, dari polaritas tertinggi. Gerakannya halus dan tidak tergesa-gesa seperti burung layang-layang yang berenang di air. Kekuatan tak berbentuk yang lahir dari esensi sejati terkondensasi dan melonjak menjadi ada, perlahan-lahan beredar di bawah bimbingan tangan Su Yi. Wosh! Pedang jimat yang melesat di udara itu tajam dan lalim, dengan kekuatan untuk memutuskan gunung dan membelah sungai. Itu bahkan bisa mengambil kepala seorang Grandmaster. Tapi ketika mendekati Su Yi, kekuatan tak berbentuk menekannya, dan langsung jatuh ke bumi seperti bintang jatuh. Tanah berguncang keras saat benturan. Itu seperti seekor ikan yang jatuh ke dalam es, itu dengan cepat membeku, benar-benar ditekan. Mata Liu Hongqi menyempit, dan dia berteriak, aktifkan. Prasasti dan tanda awan di permukaan pedang terbang merah itu meledak dengan cahaya yang membakar. Kekuatannya meningkat secara eksplosif, seolah-olah berusaha melepaskan diri. Su Yi tidak tersenyum ataupun cemberut, ekspresinya tenang seperti biasa. Hanya tangannya yang bersilang, serasi dengan keseimbangan Yin dan Yang. Dia dengan santai menekan ke bawah. Pedang merah yang masih berjuang itu langsung ditekan di udara. Itu melayang di depan Su Yi, tergantung di tempatnya dan damai kecuali ratapan sedih yang tiada henti. Saat mereka mengambil adegan misterius dan sulit dipercaya ini, Chang Guoke, Zhou Zili, dan Zheng Tianhe menatap dengan rahang mengendur dan mata melebar. Betapa ajaibnya kekuatan ini, untuk dengan mudah menekan pedang jimat yang telah diberikan oleh seorang kultivator asal Dao untuk menciptakannya. Menyembur, tidak jauh dari sana, Liu Hongqi batuk darah, dan kulitnya sekarang agak pucat. Hubungannya dengan kekuatan jiwa yang dia tanamkan ke dalam pedang terbang merah sekarang terputus, menghasilkan serangan balik. Sialan orang ini, bagaimana mungkin dia berada di alam akumulasi Qi? Liu Hongqi kaget dan marah, dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, dan gelombang keheranan menjalari hatinya. Saat itulah Su Yi mengulurkan tangan dan merebut pedang terbang itu. Dia melihatnya, lalu berkata sambil mendesah, bahannya luar biasa, tapi ritual penempaannya sangat kasar. Buang-buang bahan berkualitas tinggi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan. Seandainya dia menempa pedang itu, dia bisa membuatnya lebih kuat secara eksponensial. Sayangnya, pedang jimat itu bukanlah pedang terbang yang sebenarnya, dia tidak bisa mereforge atau merubahnya. Bahkan jika dia meleburnya, itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain besi tua. Tiba-tiba, Liu Hongqi menghunus pedang di pinggangnya dan menyerang. Jubahnya lebih putih dari salju, dan seluruh kultivasi Grandmaster tingkat ketiga beredar melalui dirinya. Auranya sangat luas, jauh lebih megah dari seniman bela diri biasa dari kultivasi yang sama. Ini adalah seorang ahli yang terlatih dalam sekte roda bulan, sebuah sekte kultivator yang melampaui duniawi. Semuanya memiliki fondasi yang jauh lebih kuat dan kekuatan yang lebih menakutkan daripada seniman bela diri biasa pada level yang sama.
Seseorang seperti Liu Hongqi bahkan bisa membunuh ahli duniawi dari kultivasi yang lebih tinggi dengan mudah. Wosh! Pedang panjang Liu Hongqi melengkung seperti pelangi, pedang ki cepat dan anggun. Energi pembunuhnya merajalela, mendominasi dan tak tertandingi. Sekarang setelah dia menyadari betapa kuatnya Su Yi, dia tidak menahan apapun, ini adalah kekuatan penuhnya. Punggung Zheng Tianhe bermandikan keringat. Liu Hongqi tidak lagi menggunakan pedang jimat, tetapi meskipun dia juga adalah Grandmaster tingkat ketiga, kekuatan ayunan itu saja sudah cukup untuk menimbulkan teror dan keputusasaan di dalam hatinya. Terlalu menakutkan, apakah ini kekuatan sesepuh roda-roda bulan? Tetapi sebagai tanggapan, Su Yi hanya mengulurkan tangan kanannya dan dengan santai mengatupkan jari-jarinya. Sesaat kemudian, pedang Liu Hongqi terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Semua orang terdiam. Serangan itu memiliki semua kekuatan petir yang tak tertahankan, tapi dia benar-benar menangkapnya di antara jarinya. Ki pedang itu sangat menakutkan, tapi Su Yi meruntuhkannya dengan mudah, dengan tangan kosong. Dia bahkan tidak memiliki tanda apapun di kulitnya. Hanya itu yang kamu punya. Mata Su Yi berkilat dengan sedikit rasa jijik. Mendinginkan titik akupunturnya sampai mereka mencapai kebangkitan spiritual penuh telah memberinya fondasi yang menakutkan selain membantunya melangkah ke alam akumulasi ki tahap menengah. Tingkat kekuatan ini tidak bisa lagi mengancamnya. Ingat, dia melawan Jade Crimson Flame Beast sebelum dia menerobos. Meski begitu, dia bisa menekannya dengan tangan kosong. Dan Jade Crimson Flame Beast adalah makhluk roh yang langka dan perkasa setara dengan Grandmaster tingkat kelima. Sekarang, ekspresi Liu Hongqi telah berubah secara dramatis. Dia sekarang sepenuhnya sadar bahwa situasinya tampak suram. Hampir seketika, dia memilih untuk meninggalkan pedangnya dan melarikan diri. Su Yi hanya menyerang 2 kali, tapi dia dengan mudah menekan pedang jimat dan serangan kekuatan penuh Liu Hongqi, dengan kekuatan tersisa. Kedua kejadian itu sangat mengejutkan, menyerang jiwa Liu Hongqi seperti palu besar. Kebanggaan, kepercayaan diri, dan harga dirinya hancur berkeping-keping. Bagaimana dia bisa gagal menyadari bahwa kali ini, dia benar-benar menendang papan besi. Bahkan jika dia lebih bingung, lebih kaget, lebih tidak pasti, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berlari dengan harapan menyelamatkan nyawanya. Kamu melarikan diri, begitu saja. Bukankah pewaris Sekte Roda Bulan seharusnya memiliki sedikit lebih banyak karakter? Saat suara acuh tak acuh Su Yi terdengar, pergelangan tangannya bergeser, dan dia melemparkan pedang yang terjepit di antara jari-jarinya. Pedang ini pernah menjadi milik Liu Hongqi. Sekarang, itu melesat ke udara seperti seberkas cahaya yang menyala-nyala. Menyembur, Liu Hongqi telah melarikan diri lebih dari 1000 kaki dan sedang dalam proses memanjat tembok ketika pedang menghantamnya dari belakang, menembusnya. First Immortal of the Sword Chapter 176. Di luar House of Waveswept Rocks. Ketika dia mendengar pedang itu berdengung, wajah Lu Hao yang tampan dan hampir cantik langsung bersinar dengan kegembiraan dan semangat. Di tangan marsial Paman Liu, pedang jimat benar-benar luar biasa, bahkan dengungannya cukup kuat untuk mengguncang jiwa. Hati Cha Jin menegang, dan raut wajah cantiknya berubah. Itu bukanlah dengungan pedang, itu adalah lagu seseorang yang mencari kematiannya sendiri. Dia berbalik dan masuk ke House of Waveswept Rocks, hanya untuk Lu Hao menghalangi jalannya. Suster magang junior, katanya dengan prihatin, paman bela diri Liu telah menyerang. Bahkan jika Anda masuk, sudah terlambat untuk menghentikannya. Selain itu, Su Yi akan mati, kamu seharusnya bahagia. Aku tidak khawatir tentang sesuatu yang terjadi pada Su Yi. Cha Jin membentak, saya khawatir marsial Paman Liu akan mati. Lu Hao bingung, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Bagaimana mungkin, jika Su Yi benar-benar bisa membunuh marsial Paman Liu, aku bersedia bersujud di hadapannya. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sosok putih bersalju marsial Paman Liu muncul di atas dinding halaman. Dia langsung tertawa, lihat. Marsial Paman Liu Wo. Bahkan sebelum dia selesai membentuk kata, menang, dia melihat tubuh Liu Hongqi menjadi kaku. Sesaat kemudian, ujung pedang meletus dari perutnya dengan semburan darah. Kemudian, Liu Hongqi jatuh dari tembok, terguling ke belakang. Gedebuk. Suara rendah terdengar meskipun dinding halaman. Ini, mata Lu Hao langsung melebar. Dia berdiri di sana, bingung, terpaku di tempat. Cha Jin juga tertegun, dan dia merasakan hawa dingin di tangan dan kakinya. Sudah berapa lama, marsial Paman Liu sudah jatuh. Ketika dia melihat Lu Hao hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Bagus, tunggu di sini dan bersiaplah untuk bersujud kepada Su Yi. Dengan itu, dia berlari kembali ke House of Waveswept Rocks. Ketika sampai di kolam, dia melihat Su Yi sudah merosot kembali ke kursi anyamannya. Chang Guoke, sementara itu, membawa mayat Liu Hongqi, yang dia lemparkan ke tanah. Itu masih memuntahkan darah. Wajah tampan itu sekarang berlumuran tanah, ekspresinya masih dipenuhi dengan keterkejutan dan teror panik, seolah-olah bahkan dalam kematian, dia tidak dapat mempercayai semua yang telah terjadi.
Cajin merasakan aliran dingin melalui dirinya, mencapai ujung-ujungnya. Meskipun panas, dia berkeringat dingin. Kamu menendang pintu, lalu mati melarikan diri melewati tembok. Seorang tetua sekte luar yang agung dari sekte roda bulan menemui ajalnya seperti ini, sungguh menyedihkan, keluh Zheng Tianhe. Hanya dalam beberapa saat, Grandmaster sekte roda bulan tingkat ketiga yang menakutkan telah meninggal. Bahkan dia, kepala keluarga Zheng, tertegun. Hatinya bergetar. Dia pikir dia telah membuat banyak persiapan, jadi dia memandang kami dengan bangga, dengus Zhou Zili. Sepertinya dia masih marah. Dia bahkan berani menyebut saudara Su sebagai anak nakal. Cara saya melihatnya, dia mungkin sudah mati, tapi dia lolos dengan mudah. Tapi Chang Guoke malah melihat Cajin. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Cajin melompat, lalu bergidik saat dia sadar. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, aku berulang kali menyuruhnya untuk tidak datang, tapi... Zhou Zili buru-buru menjelaskan, jika seseorang bertekad untuk membuang nyawanya, kata-kata saja tidak cukup untuk menghentikan mereka. Nona Cajin, jangan membenci kakak Sus setelah ini. Kamu tidak tahu betapa arogan dan tak terkendalinya pria itu barusan, dan dia yang pertama menyerang. Raut wajah cantik Cajin berubah. Saya mengharapkan hasil ini. Tiba-tiba, mereka mendengar raungan marah Lu Hao dari luar House of Waves Web Rocks. Su Yi, tunggu saja. Sama sekali tidak mungkin aku membiarkan ini berakhir di sini. Pikiran Cajin berdengung, dia sangat marah. Dia hampir batuk darah. Dia masih ingin kembali ke sekte untuk bala bantuan. Atau apakah dia hanya ingin mengirim lebih banyak orang ke kematian mereka? Dia baru saja akan mengejarnya ketika Chang Guoke menyerang lebih dulu. Namun, tak lama kemudian, Chang Guoke kembali. Dia menggelengkan kepalanya. Dia lolos. Zhou Zili dan Zheng Tianhe saling melirik. Kemudian, keduanya menoleh untuk melihat Cajin. Cajin seharusnya lebih tahu apa yang terjadi di sini daripada mereka semua. Namun, dia sudah berada di ambang gangguan mental. Sejak awal, dia mencoba menghalangi Liu Hongqi dan Lu Hao, tapi tidak peduli apa yang dia katakan, mereka dengan keras kepala menolak untuk mendengarkan. Ini sempurna, Liu Hongqi, sesepuh sekte luar termuda di sekte itu, telah meninggal di sini. Apa yang Cajin temukan lebih sulit untuk ditanggung adalah bahwa Lu Hao masih cukup bodoh untuk dengan berani mengumumkan niatnya untuk membalas dendam. Setelah beberapa saat, Cajin menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Saat ini, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah menjelaskan apa yang telah terjadi. Tuan muda, aku, Cajin baru saja akan berbicara ketika Su Yi memotongnya. Apakah kamu membeli makan malam? Cajin tertegun. Dia tanpa sadar mengangguk. Itu tepat di luar gang. Lalu untuk apa kau berdiri? Pergi dan dapatkan itu. Su Yi melambai. Oh. Cajin berbalik dan bergegas pergi, tetapi di tengah jalan, dia tersadar. Tunggu, saya masih belum menjelaskan apa yang terjadi. Sesaat kemudian, dia menghela nafas pada dirinya sendiri, menekan emosinya yang bergejolak, dan pergi mencari dua pelayan yang membawa anggur dan makanan. Di tepi kolam, Su Yi berkata, bantu aku mengumpulkan harta rampasan, dan saat kau melakukannya, lakukan sesuatu pada mayat itu. Chang Guoke adalah yang pertama melangkah. Dia mulai mengobrak-abrik barang-barang Liu Hongqi dengan kecepatan tinggi, tidak melewatkan apapun. Dia memeriksa di antara helai rambut, mengakar melalui ketiak orang mati itu, dan bahkan mengupas dan menggeledah pakaian dalamnya. Tekniknya sangat dipraktikkan sehingga Zhou Zili terpesona, segera terlihat jelas bahwa Chang Guoke adalah ahli dalam hal ini. Tidak mungkin ini adalah pertama kalinya baginya. Tak lama kemudian, ada setumpuk piala yang diletakkan di tanah. Setelah selesai, Chang Guoke menyelipkan botol porselen kecil dari lengan bajunya, membukanya, dan memiringkannya ke atas mayat Liu Hongqi. Serbuk bubuk warna-warni melayang turun dan, saat Zhou Zili dan Zheng Tianhe menyaksikan dengan kaget dan kagum, tubuh Liu Hongqi bubar, sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, yang tersisa hanyalah tumpukan kecil abu, yang dengan cepat tertiup angin, bahkan abu pun tidak tersisa. Apakah ini metode sekte pedang naga tersembunyi? Bahkan Zheng Tianhe merasa ngeri. Chang Guoke tampak agak malu. Dia terbatuk dengan datar, ketika orang-orang seperti saya bepergian ke seluruh dunia, sulit untuk menghindari keharusan membunuh dan membungkam orang. Saya telah menghilangkan bukti berkali-kali sekarang, jadi saya secara alami menjadi ahli dalam hal itu. Permintaan maaf saya, aku mempermalukan diriku lagi. Zheng Tianhe tersentak. Ini seharusnya menjadi faksi kultivator yang melampaui duniawi. Apakah metode mereka selalu sekejam ini? Saya pasti telah belajar sesuatu hari ini. Saat itulah Cajin kembali dengan makanan dan anggur. Ketika dia melihat jubah putih berlumuran darah Liu Hongqi tergeletak di tanah tanpa jejak mayat, dia terkejut. Ekspresinya agak rumit. Zhou Zili dengan penuh pertimbangan memilih saat ini untuk pergi. Saudaraku Su, sekarang insiden ini telah berlalu, kita akan berangkat. Su Yi balas mendengus. Kembalilah menemuiku saat tea party dimulai. Zhou Zili buru-buru mengangguk setuju,
lalu membawa Zheng Tianhe dan Chang Guoke pergi. Malam gelap seperti tinta, bintang-bintang jarang, cahaya bulan redup. Su Yi duduk di loteng yang diterangi lampu, minum dan menikmati domba panggang dan ikan mentega. Dia tampak sangat santai. Setelah selesai makan, dia melemparkan tulang-tulang itu ke Cini, yang berjongkok di dekatnya. Namun, setelah mengendus sekali, Cini menyingkir dengan jijik. Ketika Cha Jin melihat ini, dia merasa agak lucu. Ini adalah keturunan dari Flambis Crimson Jade. Itu bukan anjing, bagaimana mungkin itu menggerogoti sisa tulang? Cha Jin ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan bisikan pelan. Tuan muda, tentang apa yang terjadi malam ini, kamu tidak marah, kan? Apa yang perlu dimarahi? Aku menahanmu di sisiku justru karena aku ingin memancing kakak magang seniormu yang mencoba membunuhku. Su Yi menyesap anggur, lalu berkata dengan santai, sekarang setelah kamu menyebutkannya, jika ada, kamu harus membenciku karena ini. Cha Jin langsung pahit dan bingung. Dia benar, aku seharusnya membencinya. Tapi kenapa aku tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya? Jika ada, saya membenci marsial Paman Liu dan Lu Hao. Mengapa demikian? Saat itulah Su Yi tiba-tiba menatap langsung ke arahnya. Setelah apa yang terjadi malam ini, kemarahan saya telah hilang. Aku bisa memberimu dua pilihan. Pertama, saya cukup membatalkan tali pengikat jiwa dan mengembalikan kebebasan Anda. Kedua, kamu bisa tetap di sisiku sebagai pelayanku. Sebagai gantinya, saya akan memberi Anda petunjuk dan membantu Anda berkultivasi. Tentu saja, bahkan jika Anda memilih opsi kedua ini, Anda bebas pergi kapan saja. Cha Jin tertegun, sepertinya dia tidak terlalu percaya. Beberapa waktu berlalu sebelum dia berkata dengan suara gemetar, benarkah? Alis Su Yi sedikit berkerut. Kamu sudah mengikutiku untuk sementara waktu. Tentunya Anda tahu bahwa saya membuat perbedaan yang jelas antara kebaikan dan kebencian dan bahwa saya menepati janji saya. Cha Jin buru-buru menggelengkan kepalanya, ekspresi malu di wajahnya yang cantik. Saya terlalu senang, aku tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Su Yi mengangguk. Kamu dipersilakan untuk memikirkannya, lalu beri aku jawabanmu nanti. Cha Jin dalam hati menghela napas lega. Dia benar-benar membutuhkan waktu untuk mendinginkan kepalanya dan mempertimbangkan pilihannya. Setelah makan, Su Yi langsung pergi ke kamarnya dan mulai berkultivasi. Cha Jin juga kembali ke kamarnya, lalu duduk di samping kisi jendela, menatap ke dalam kegelapan malam yang pekat. Namun, pikirannya ada di tempat lain. Jika saya kembali ke sekte sekarang, senior saya pasti akan mencurigai saya. Lagi pula, bahkan Liu Hongqi sudah mati. Bagaimana mungkin mereka percaya bahwa Su Yi akan membiarkanku pergi begitu saja? Tetapi jika saya tinggal, saya akan tetap menjadi pelayan. Saya akan menghabiskan hari-hari saya mencuci dan melipat pakaian, menyeduh dan menuangkan teh. Tapi dia bilang dia akan memberi saya petunjuk tentang kultivasi saya. Dengan kemampuannya yang luar biasa, saya yakin saya akan mendapat keuntungan besar. Kalau begitu, tinggal di sisinya sebenarnya akan menjadi hal yang beruntung. Tetapi jika saya melakukan itu, apa yang akan saya lakukan ketika saya bertemu dengan anggota sekte lain di sini untuk membalas dendam? Waktu berlalu, Cha Jin merasa seolah-olah hatinya terikat. Tiba-tiba, dia mendengar rengekan kekanak-kanakan di dalam ruangan yang sunyi itu. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat bayi Cini menderu-deru ke dalam pelukannya, menjulurkan cakar kecilnya yang lembut, dan menggeliat sebelum tertidur dalam pelukannya. Cha Jin tidak bisa menahan rasa iri pada sikap anaknya yang lugu, berpikiran sederhana, dan bebas dari rasa khawatir. Binatang kecil itu pasti lebih bahagia daripada aku. Luff. Untuk saat ini, saya hanya perlu mengambil langkah demi langkah. Lagi pula, dia berkata bahwa saya bisa pergi kapanpun saya mau. Cha Jin menggigit bibir merahnya dan mengambil keputusan. Dia langsung santai. Pagi selanjutnya, Su Yi baru saja menyelesaikan beberapa pemulangan teknik pemurnian tubuh pinus dan derek di samping danau ketika dia melihat Cha Jin kembali dengan sarapan yang baru dibeli. Dia bersinar, di bawah sinar matahari pagi yang lembut, wajahnya yang cantik bersinar dengan cahaya lembut, langkahnya ringan dan lapang, dan dia tampak bersemangat. Dia menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang bersalju, lalu mulai bekerja, dengan cekatan meletakkan berbagai piring di atas meja sebelum secara pribadi menyendok bubur ke dalam mangkuk untuk Su Yi. Setelah semuanya siap, dia berkata dengan suara yang jelas dan tajam, Tuan muda, makanan Anda sudah siap. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi dari generasinya, namun tampaknya dia sudah terbiasa dengan tugas-tugas sepele dari perbudakan, dan lebih jauh lagi, dia menemukan kesenangan di dalamnya. Dibandingkan dengan saat pertama kali bertemu Su Yi, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. First Immortal of the Sword Chapter 177. Tumbuhan bergoyang tertiup angin pagi, dan danau bersinar dengan sinar matahari yang lembut. Setelah menyelesaikan sarapannya, Su Yi mengeluarkan berbagai barang dan memerintahkan, sebentar lagi, kunjungi pavilion Goldstone. Kami tidak menggunakan ini, jadi bawalah bersama Anda dan tukarkan dengan batu roh tingkat 2 dan obat-obatan.
Barang-barang ini mewakili sebagian dari harta rampasan yang diperolehnya dari mayat Liu Hongqi kemarin. Beberapa dari mereka, bagaimanapun, Sui memilih untuk bertahan, termasuk pedang jimat, pedang spiritual, salju gunung, 15 batu roh tingkat 3, dan 9 batang ramuan obat tingkat 3. Dia harus mengakui bahwa orang-orang dari Sekte Roda Bulan berbeda, kekayaan mereka jauh melampaui seniman bela diri biasa pada tingkat yang sama. Ketika dia melihat barang-barang bekas Liu Hongqi, tatapan Cha Jin meredup hampir tanpa terasa, tetapi dia segera mengangguk. Ketika dia melihat Sui berjalan keluar dari House of Waveswap Rocks, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan muda, kemana kamu pergi?" "Aku akan jalan-jalan," kata Sui begitu saja. "Apakah kamu ingin aku ikut denganmu?" Cha Jin tidak bisa tidak bertanya. "Tidak dibutuhkan. Yang harus Anda lakukan adalah mengunjungi Pavilion Goldstone." Bahkan saat dia berbicara, Sui melangkah ke kejauhan. Cha Jin berpikir sejenak, lalu mengumpulkan berbagai barang tersebut. Dia memutuskan untuk pergi ke Pavilion Goldstone sekarang. Namun, begitu dia melangkah melewati ambang pintu, dia melihat kereta mewah yang dibuat dengan sangat indah menunggu di luar. Kepala keluarga Zeng, Zeng Tianhe, dan seorang wanita cantik yang menarik perhatian dengan gaun hitam dan riasan halus berdiri di sampingnya. "Tuan muda Su." Begitu dia melihat Sui, Zeng Tianhe tersenyum dan berjalan untuk menyambutnya. Ini adalah kepala salah satu klan teratas ibu kota provinsi kekaisaran, namun dia bertingkah seperti orang kaya yang baik hati. Saat dia menghadapi Sui, rasa hormatnya datang langsung dari hati. Gadis berbaju hitam itu tertegun. Dia tidak bisa tidak menilai Sui dengan serius. "Ini, orang penting, yang ayah ceritakan padaku." Dia benar-benar tampan, matanya yang indah berbinar, dan alisnya yang miring dan lentik sedikit melengkung ke atas. Matanya yang dalam menyipit sedikit, seperti rubah kecil, pemandangannya menawan dan mengharukan. "Apakah Anda memiliki bisnis dengan saya?" tanya Sui. Zeng Tianhe tertawa terbahak-bahak. "Aku dengar kamu baru tiba di ibu kota provinsi kemarin, dan kupikir kamu bisa menggunakan seseorang yang akrab dengan kota. Jadi, saya bangun pagi untuk menunggu Anda dan merekomendasikan putri saya yang tidak berguna. Aku berencana mengajaknya menemanimu. Meskipun dia tidak dapat menyelesaikan masalah besar apapun, Anda dapat menyerahkan tugas-tugas kecil kepadanya, dan dia akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah." Cha Jin melangkah melewati gerbang tepat pada waktunya untuk mendengar ini. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tercengang, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Ini adalah kepala keluarga Zeng yang mulia dan terhormat. Seberapa luas otoritasnya, seberapa tinggi posisinya, siapa yang berani percaya dia begitu bersemangat untuk membangun hubungan dengan Su Yi sehingga dia lari pagi-pagi sekali. Cha Jin menyaksikan, tertegun, saat Zeng Tianhe tersenyum salam, lalu melambai ke gadis berbaju hitam. "Las, ayo dan sapa Paman Sumu." Cepat tentang itu. Wanita muda berbaju hitam itu mendekat, ringan dan cepat berdiri, mengedipkan matanya yang bersinar terang saat dia berkata dengan tegas, "Paman Su, ayah bercerita tentangmu. Yakinlah, saya jamin bahwa saya akan menunggu Anda dengan hati-hati, dan saya benar-benar tidak akan berani melakukan apapun untuk membuat Anda tidak senang." Dia tampak sekitar 16 atau 17. Gaun gelapnya bergoyang saat dia bergerak, dan kulitnya seputih salju. Dia cantik, bahkan gerah, tapi juga berapi-api. Rambut panjangnya membawa sedikit warna merah marun, dan bibirnya berkilau dan penuh, seperti buah persik yang matang. Saat dia melihat Su Yi, matanya bahkan bersinar dengan sedikit cahaya pemujaan. Ini tidak diragukan lagi dapat memuaskan rasa kesombongan pria manapun. "Rubah kecil, kau memanggilnya, Paman, mengapa tidak memanggilnya, Ayah, saja?" Cha Jin bergumam pada dirinya sendiri. "Tuan muda, ini putriku yang tidak baik. Namanya Muyao. Anda bisa memanggilnya, Yao kecil." Zeng Tianhe memperkenalkannya sambil tertawa. Sekilas Su Yi tahu bahwa meskipun kecantikan yang berapi-api tampak lemah lembut dan penurut, sebenarnya, dia menipu sampai ke tulang. Saat pandangannya beralih, itu membawa sedikit keliaran. Tapi Su Yi tentu saja tidak akan menyibukkan diri dengan itu. Selain itu benar, dia benar-benar membutuhkan seseorang yang akrab dengan kota untuk menemaninya. Karena itu, dia mengangguk dengan tenang, "Tidak ada salahnya membiarkan dia menemaniku. Yang saya minta adalah dia melakukan apa yang diperintahkan dan tidak membuat masalah. Paman Su, yakinlah, saya selalu patuh." Gadis itu tersenyum tipis, matanya menyipit seperti rubah kecil yang licik. Sekilas Su Yi melihat skema kecil gadis itu. Dia hanya mengatakan dia patuh, tetapi dia tidak pernah setuju untuk tidak membuat masalah. Tapi tentu saja, ini masalah sepele, dan Su Yi tidak mau repot untuk mengoreksinya. Jika dia benar-benar berani membuat masalah untuknya, dia pasti tidak akan menahan diri untuk menghormati Zeng Tianhe, dia menjamin dia akan mengajarinya konsekuensi yang benar dari menimbulkan masalah. "Kalau begitu, Tuan Muda Su, Nona Cha Jin, aku akan pergi." Zeng Tianhe tidak berlama-lama, dia hanya berbalik dan pergi,
meninggalkan kereta kuda yang indah dan pengemudi kereta di belakang untuk Sui. Cajin kemudian berjalan mendekat dan berkata dengan ringan, "Gadis kecil, ayahmu meninggalkanmu di sini dengan niat baik, untuk bekerja atas nama Tuan Muda. Anda tidak bisa mengecewakannya. Pikirkan 2 kali tentang apa yang harus dan tidak boleh Anda lakukan sebelum mengambil tindakan apapun." Zheng Muyao memperhatikan Cajin sejak lama. Lagi pula, sulit untuk tidak memperhatikan kecantikan yang menakjubkan seperti dia. Dia terkikik. "Siapa namamu, Bibi?" Wajah cantik Cajin membeku. "Kamu memanggilku apa?" Zheng Muyao memandangnya dengan polos. "Kamu bersama Paman Su, jadi kamu mungkin dari generasi yang sama. Sudah sepantasnya aku memanggilmu dengan hormat." Sulit untuk mengatakan apakah itu disengaja atau tidak, tetapi dia sangat menekankan kata terakhir itu. Cajin dalam hati sangat marah. Bagaimana dia bisa melewatkan roh rubah kecil ini dengan sengaja memprovokasi dia? Dia tidak bisa menahan senyum tipis, mengulurkan tangannya, dan mengacak-acak rambut Zheng Muyao. Kemudian, dengan nada seorang tetua, dia berkata, "Kamu benar-benar memiliki sifat kekanak-kanakan. Dalam hal ini, Anda harus mengingat ini, ketika anak-anak membuat kesalahan, mereka mendapatkan papan kayu di pantat." Zheng Muyao sempat tertegun, tapi kemudian, dia tersenyum manis. "Bibi, tolong jangan khawatir. Saya mengerti, jika Paman Su benar-benar memukulku, itu demi kebaikanku sendiri." Setiap kali dia membuka mulutnya, keluarlah, "Bibi," lainnya. Ini membuat Cajin menggertakkan giginya, tetapi dari luar, dia tersenyum dan mengangguk. "Aku senang kau mengerti. Aku yakin ini yang ayahmu ingin lihat. Anda pasti tidak akan mengecewakannya, bukan?" Zheng Muyao mendengus ke dalam, tetapi di luar, dia tersenyum gembira. "Tidak masalah jika aku mengecewakan ayahku selama aku tidak mengecewakan Paman Su." Su Yi mulai kehilangan kesabaran. "Apakah kamu sudah selesai?" Zheng Muyao dan Cajin, 2 wanita cantik, satu lebih tua, satu lebih muda, saling menatap. Udara persaingan tak berbentuk muncul di antara mereka, dan itu mulai tumbuh dan bergejolak di hati mereka. "Ayo, mari kita pergi melihat-lihat kota." Su Yi langsung naik ke gerbong. Zheng Muyao buru-buru mengangkat keliman gaunnya dan mengikuti. Beberapa saat sebelum mereka pergi, dia melambai. "Bibi, aku akan menemani Paman Su untuk saat ini. Nanti, mari kita cari waktu untuk mengobrol sendiri." Dengan itu, dia naik ke gerbong, dan perlahan melaju di jalan dan menghilang dari pandangan. Cajin melihat kereta itu menghilang di kejauhan, dan senyum di wajahnya yang menawan perlahan memudar. "Seorang bajingan kecil berani bersaing denganku. Memang benar apa yang mereka katakan, anak sapi yang baru lahir bahkan tidak takut pada harimau." Meskipun dia mengatakan ini, dia merasakan seutas kekhawatiran di hatinya. Bagaimana jika rubah kecil itu menggunakan metode yang tidak bermoral untuk memenangkan hati Sui? Lalu bagaimana? Tunggu, kenapa aku malah memikirkan itu? Cajin tertegun sebentar. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan sikap merendahkan diri dan memadamkan semua pikiran untuk berdebat dengan Zheng Muyao lebih jauh. Seorang gadis kecil, itu saja. Paling-paling, dia menemani Su Yi selama beberapa hari. Dia tidak layak menjadi perhatian Cajin. Interior gerbongnya luas, dengan permadani kulit binatang kecoklatan dan batang kayu cendana berisi alkohol, teh, buah, dan berbagai minuman lainnya. Kursi yang dibuat dengan ahli terasa nyaman, dan jika Anda bersandar padanya, Anda tidak akan merasakan gundukan di jalan sama sekali. Mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan tergantung di atap, dan ada ventilasi di kedua sisinya, sehingga udara sama sekali tidak pengap atau pengap. Jadi ini kereta pribadi kepala keluarga Zheng. Tidak buruk sama sekali. Su Yi merosot kembali ke kursinya. "Haruskah saya mendapatkan kereta seperti ini untuk diri saya sendiri juga? Itu akan membuat perjalanan lebih nyaman." Tapi dia segera menolak gagasan itu. Saat Anda bepergian ke seluruh dunia, kemegahan alam adalah salah satu kesenangan terbesar Anda. Menghargai besarnya dan keindahan gunung dan sungai dapat memadatkan dao heart Anda dan membantu Anda memahami kekuatan penciptaan. Tentu saja, di dalam kota, menggunakan kereta seperti ini untuk berkeliling tidak diragukan lagi adalah yang paling nyaman. Zheng Muyao duduk miring dengan lutut ditekuk, memperlihatkan betis putih mutiara yang pernah tersembunyi di bawah gaun hitamnya dan menguraikan lekuk tubuhnya yang menyenangkan. "Paman Su, kemana kita akan pergi?" Gadis itu bertanya sambil tertawa, napasnya menggelitik kulitnya dan matanya berbinar seperti bintang saat dia menatap tajam ke arah Su Yi. Gerbongnya luas, tapi sengaja atau tidak sengaja, Zheng Muyao sangat-sangat dekat dengan Su Yi. Jika Anda tidak melihat dari dekat, Anda akan mengira dia berada tepat di tangannya. Mereka sendirian, seorang pria dan seorang wanita, dengan jarak yang sangat dekat di antara mereka, memberikan udara yang mempesona di dalam kereta. "Pertama, saya ingin berkeliling kota." Su Yi melirik rubah kecil itu, lalu menunjuk ke sudut lain kereta. "Duduklah di sana." Zheng Muyao tertegun. Kemudian, dia mengedipkan matanya. "Paman Su, aku tidak keberatan, jadi kamu,
Kamu juga tidak perlu keberatan. Suaranya lembut dan lengket, tapi jelas genit dan menggoda. Tapi aku keberatan. Su Yi mengerutkan hidungnya. Sachet beraroma yang Anda bawa mengandung akar Anglika berdaun 9, perila ungu 100 tahun, dan lobak air, di antara bahan-bahan lainnya, total 9 atau 10. Kombinasi tersebut menghasilkan aroma yang gerah, tetapi bagi saya, aroma genit dan kuat lebih menjengkelkan daripada apapun. Apakah Anda mengerti apa yang mengganggu saya sekarang? Zheng Muyao membeku sesaat, raut wajahnya yang cantik tiba-tiba canggung. Dia kemudian mengambil sachet seukuran koin tembaga dari saku di dekat pinggangnya dan melemparkannya keluar jendela kereta. Kemudian, tubuhnya yang halus bergeser, dan dia duduk di sudut, menggerogoti bibir merah cerahnya dan berkata dengan menyedihkan, Paman Su, jika aku tahu kamu tidak menyukai aroma seperti ini, aku tidak akan membawanya. Jika Anda ingin menghukum saya, tegur saja aku, oke. Anda juga bisa memukul saya jika Anda mau, apapun selama kau bahagia. Su Yi mengusap alisnya dan mendesah tidak tertarik. Nak, teknik merayumu terlalu kasar. Saya mendesak Anda untuk terus berkultivasi. Penampilan dan sosok Anda sangat bagus, tetapi temperamen dan pesona Anda kurang, kamu tidak menarik. Pada usia 16 atau 17 tahun, apa itu, pesona? Apa itu, karakter, kemudaan, udara musim semi yang datang dari hati, berasal dari sifat sejati seseorang. Itu yang terbaik. Ambil Wen Lingsui, setiap gerakannya, setiap senyum dan setiap cemberut, menyenangkan mata dan hati. Tapi bagaimana dengan gadis di depannya, Zheng Muyao? Dia jelas, melakukan pertunjukan. Dia cantik dan menarik, tetapi di tulangnya, dia liar dan bangga. Selain itu, dia terus menekan sifat aslinya. Dengan kata lain, dia, yang dia tampilkan jelas bukan dirinya yang sebenarnya. Zheng Muyao hanya duduk di sana, wajahnya yang lonjong dan berdandan elegan melayang di antara ekspresi yang berbeda, benar-benar terperangah. First Immortal of the Sword Chapter 178. Setelah beberapa saat, Zheng Muyao tiba-tiba mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan ragu, Paman Su, apakah kamu mengatakan semua itu karena kamu meremehkanku karena terlalu maju? Su Yi melambai padanya, kemarilah. Zheng Muyao tercengang, tetapi terlepas dari kebingungannya, dia menggeser tubuhnya yang halus lebih dekat dan berkata dengan suara yang manis dan lengket, Paman Su, apa yang kamu coba lakukan? Su Yi mengulurkan tangannya, lalu, seolah-olah itu sangat alami, meremas kulit pipinya yang lembut dan tampak halus. Tubuh gadis itu menjadi kaku, dan sedikit rasa malu muncul di wajahnya yang menawan. Sepertinya dia disambar petir, dia buru-buru pergi. Matanya yang cerah bersinar karena amarah, dan dia membuka mulutnya untuk berbicara, hanya untuk menutupnya. Namun, tinju kecilnya diam-diam mengepal. Kamu sangat waspada, Anda menyebutnya, maju. Su Yi berbaring dan berkata dengan datar, berhentilah berpura-pura. Ayahmu menyuruhmu menemaniku sehingga kamu bisa membantuku. Anda seharusnya menyelamatkan saya dari masalah, bukan berulang kali menguji saya. Ekspresi Zheng Muyao berubah, dan dia berkata dengan menyedihkan, Paman Su, apa maksudmu, menguji, kamu? Mengapa saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksudkan? Tatapan Su Yi jelas tapi sulit dipahami. Baru saja, seandainya aku mengungkapkan sedikit nafsu sebagai tanggapan atas godaanmu, kamu akan meremehkanku. Anda akan berpikir sendiri, jadi, hanya itu yang dimaksud dengan Su Yi. Dia sama sekali tidak sehebat yang dikatakan ayahku. Dia bahkan sangat bersemangat dengan upaya rayuan kecilku. Zheng Muyao baru saja akan berdebat ketika dia bertemu dengan tatapan tenang Su Yi. Dia tiba-tiba merasa bersalah, dan dia secara naluriah menundukkan kepalanya yang cantik, tidak mau menatap matanya. Ayahmu pasti sudah banyak bercerita tentang apa yang terjadi tadi malam. Dia pasti bersikeras bahwa Anda melayani saya, terlepas dari bagaimana perasaan Anda tentang hal itu. Apakah saya benar? Su Yi meraih peti itu, mengeluarkan sebotol anggur, dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Zheng Muyao mengalihkan pandangannya, ekspresinya tidak pasti dan berubah tidak menentu. Dengan temperamen Anda, saya membayangkan Anda sangat tidak mau, jadi Anda memutuskan untuk menguji saya dan melihat seberapa mampu saya. Jika Anda bisa memprovokasi saya untuk membodohi diri sendiri, itu lebih baik. Su Yi mengosongkan gelasnya, lalu melanjutkan, kalau begitu, kamu bisa pulang dan berkata kepada ayahmu, itu saja jumlah Su Yi. Dia membiarkan nafsunya mengacaukan kepalanya, dan dia mengingini kecantikanku. Setelah itu terjadi, bahkan jika ayahmu tidak berani meminta pertanggungjawabanku, dia pasti tidak akan membiarkanmu bekerja bersamaku lagi. Kemudian, Anda akan bebas. Anda tidak perlu bermain sebagai gadis pelayan dan merendahkan diri Anda dengan menunggu saya lebih jauh. Pada saat dia selesai, Zheng Muyao merasa sangat tidak nyaman. Tangannya diam-diam mengepalkan keliman bajunya, dia merasa seolah-olah semua rahasianya telah terungkap, seolah-olah semuanya terbuka, dan dia merasa khawatir dan panik. Pria ini baru saja bertemu denganku. Bagaimana dia bisa melihat melalui saya sudah?
Suyi terus minum sendirian, dan dia berbicara tanpa memperhatikan perasaannya. Kamu adalah harta dari keluarga Zeng. Bahkan tidak perlu berbicara tentang betapa terkenalnya status Anda. Tambahkan itu ke kecantikan Anda yang langka, dan kemanapun Anda pergi, Anda pasti akan menjadi pusat perhatian. Bagaimana Anda bisa rela melayani orang asing hanya karena ayah Anda menyuruh Anda melakukannya? Dia memikirkannya, lalu berkata, tapi kemudian, kamu agak pintar dengan cara kecilmu sendiri. Anda tahu Anda tidak bisa bertingkah atau bersikap keras kepala, jika kamu menyinggung perasaanku, ayahmu akan menjadi orang pertama yang akan menghukummu. Inilah yang mendorong Anda untuk menggunakan taktik perangkap madu. Ketika dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Zeng Muyao duduk di sana dengan linglung. Segera, dia benar-benar layu. Kata-kata Suyi memotongnya seperti ujung pisau tajam, mengupas pikiran pribadinya, lapis demi lapis, dan menampilkannya secara penuh. Dia merasa seolah-olah dia telah merobek pakaiannya, memperlihatkan tubuh telanjangnya. Dia bahkan merasakan dorongan untuk melarikan diri dengan panik. Gerbong itu masih melaju melewati jalan-jalan kota, tapi di dalam, suasananya berat dan mencekik. Aduh, jika saya tahu akan seperti ini, saya tidak akan mempermalukan diri sendiri. Zeng Muyao menghela nafas kesal. Sepertinya dia tidak bisa diganggu untuk berpura-pura lagi. Alisnya yang miring dan lentik melengkung, dan dia mengerutkan bibir merah mudanya ke sudut genit. Matanya yang indah melesat ke sekeliling, bersinar dengan bangga. Dia seperti kucing liar kecil yang liar. Tak lama kemudian, dia tertawa, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya menyala saat dia menatap tajam ke arah Suyi. Paman Su, sepertinya aku mulai menyukaimu. Mulai sekarang, saya pasti akan melakukan apa yang diperintahkan. Aku bersumpah tidak akan membuatmu marah lagi. Oh, kata Suyi. Dia menyilangkan dan merentangkan kakinya. Apakah kamu tahu cara memijat otot kaki? Ini membuatnya benar-benar lengah. Mata Zeng Muyao melebar. Pada awalnya, dia bingung. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, saya bisa mencoba. Dengan itu, gadis cantik bergaun hitam menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya yang cantik dan menekannya ke betis Suyi. Dia mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya saat dia meremas, menumbuk, mengetuk, mencubit, dan menamparkan. Di lubuk hatinya yang bangga, dia merasakan rasa malu dan amarah yang meningkat. Tanpa disadari, jari-jarinya mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Tapi Suyi hanya berbaring di sana, menutup matanya dan berpura-pura tidur. Orang ini pasti kurang ajar. Dia benar-benar memperlakukanku seperti gadis pelayan yang mengaduk betis. Saya akan menemukan kesempatan untuk membuat Anda membodohi diri sendiri jika itu hal terakhir yang saya lakukan. Zeng Muyao dalam hati menggertakkan giginya, matanya yang cantik bersinar dengan kebencian murni. Tak lama kemudian, jari-jarinya terasa sakit karena semua adonan itu. Saat itulah Suyi berbicara, entah dari mana. Hentikan keretanya. Gerbong itu tiba-tiba berhenti. Suyi lalu mengeluarkan lilin berwarna darah. Itu sekarang bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan gumpalan udara berdarah muncul di sekitarnya. Zeng Muyao tercengang, tapi dia tidak bisa memalingkan muka. Sebelum dia bisa bertanya, Suyi bangkit dan meninggalkan kereta. Kamu tinggal. Mereka berhenti di sebuah gang rusak dengan jajaran bangunan beraneka ragam yang padat. Ada banyak jalan setapak di antara gedung-gedung itu, tetapi jalanannya sangat sempit, dan menyebar keluar seperti sarang laba-laba. Di mana kita? Suyi berdiri di depan gerbong dan mengamati daerah sekitarnya. Pengemudi kereta, seorang tetua kurus yang tampak tidak mengesankan, segera menjawab, Tuan muda, ini adalah Lasting Peace Land. Sebagian besar penduduknya bukan penduduk setempat, mengunjungi pedagang, prajurit pejalan kaki, dan tidak kekurangan seniman bela diri dari latar belakang biasa, semuanya berusaha mencari nafkah. Singkatnya, ini adalah tempat di mana ikan dan naga bercampur, dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Suyi mengangguk. Satu tangan mencengkeram lilin berwarna darah saat dia melangkah dengan percaya diri ke jalan yang sempit dan berliku. Tak lama, dia menghilang dari pandangan. Paman Liao, apa yang orang ini lakukan? Zeng Muyao menjulurkan kepalanya keluar jendela kereta dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona, sebelumnya, saya berasumsi bahwa Tuan Muda hanya ingin menjelajahi kota dan berkenalan dengan tanah. Tetapi sekarang jelas bahwa dia sedang mencari seseorang. Dia menggunakan lilin berdarah untuk mencari seseorang. Seru Zeng Muyao. Dia benar-benar aneh. Pria yang dia panggil mata Paman Liao berkilat. Nona, di dunia ini, tidak ada kekurangan ahli misterius yang menggunakan metode aneh dan tak terduga. Bagi ayahmu untuk menjunjung tinggi Tuan Muda Su berarti dia benar-benar eksistensi yang luar biasa, dan tindakan orang-orang seperti dia seringkali di luar pemahaman orang-orang seperti kita. Dia tampaknya tidak begitu mampu bagi saya. Zeng Muyao mengerutkan bibirnya, lalu menambahkan, yah, itu tidak benar. Dia cukup pandai menggertak orang lain agar memijat kakinya untuknya. Paman Liao terkekeh, suaranya syarat dengan makna tersembunyi. Nona,
Kamu adalah biji mata kepala keluarga, mutiara di telapak tangannya, namun hari ini, dia memintamu untuk menurunkan statusmu dan menemani Tuan Muda Su. Apa kamu tahu kenapa? Pikiran Zheng Muyao ada di tempat lain. Bukankah dia hanya ingin menggunakanku sebagai tali untuk mempererat ikatan antara Su Yi dan keluarga Zheng? Nona, kata Paman Liao, apakah kepala keluarga pernah menganiayamu seperti ini sebelumnya? Sekarang kamu menyebutkannya, tidak, kata Zheng Muyao dengan bingung. Paman Liao, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Paman Liao menghela nafas. Cinta orang tua sangat dalam dan menjangkau jauh. Nona, kepala keluarga sedang berusaha mengumpulkan keberuntungan atas nama Anda. Bahkan jika Anda merasa dirugikan, Anda harus memahami bahwa dia melakukan ini hanya dengan niat terbaik. Oh, kata Zheng Muyao, terdengar lesu. Dia tidak mengambil hati kata-katanya sama sekali. Gang-gang saling bersilangan, membentang secara acak di antara rumah-rumah yang tersebar. Su Yi menyelinap di jalanan sendirian. Sesekali, dia melirik lilin, tapi selain itu, langkahnya tidak pernah melambat atau berhenti. Ini adalah lilin pemanggil jiwa, dan dia mendapatkannya dari Patua Lungrot, Chu Silang, salah satu pelindung Dharma cabang Provinsi Kekaisaran Gerbang Deadbringer. Itu disempurnakan dari esensi darah Wang Yunqi. Selama Wang Yunqi berada dalam jarak 10.000 kaki persegi darinya, ia bisa merasakan kehadirannya. Inilah alasan Su Yi memilih untuk naik kereta saat dia menjelajahi kota. Ia ingin menggunakan lilin itu untuk melacak keberadaan Wang Yunqi. Sekitar 15 menit kemudian, dengan membalikan telapak tangannya, Su Yi meletakkan lilin itu dan menatap ke halaman yang rusak di dekatnya. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan pergi. Dia sudah yakin bahwa disinilah Wang Yunqi bersembunyi. Namun, dia tidak berencana untuk langsung bertemu dengan Wang Yunqi. Sekarang setelah dia memastikan lokasinya, dia bisa kembali dan menemukannya kapanpun dia mau. Ketika dia kembali ke gerbong yang menunggu, Su Yi bertanya kepada Paman Liao, seberapa jauh ke Heaven's Origin Academy dari sini? Akademi asal surga dibangun di atas gunung sekitar 10 mil di luar kota, kata Paman Liao buru-buru. Dari sini, kita bisa sampai di sana dalam waktu 1 jam. Apakah orang luar diizinkan masuk ke Heaven's Origin Academy? Tanya Su Yi. Mereka tidak, kata Paman Liao. Dia menggelengkan kepalanya, lalu tertawa. Tapi jika kau ingin pergi, Nona muda bisa memimpinmu. Dia adalah murid tertutup dari tetua kelima, Yue Yuqi, dan dia sangat akrab dengan akademi. Baiklah, ayo segera pergi. Su Yi mengangguk, lalu melangkah kembali ke kereta. Paman Su, untuk apa kamu pergi ke Heaven's Origin Academy? Zheng Muyao yang gerah bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Yi berbaring dengan malas. Aku sedang mencari seseorang. Zheng Muyao semakin penasaran. Paman Su, bisakah kamu lebih spesifik? Aku mungkin mengenal mereka. Kita bisa membicarakannya ketika kita sampai di sana. Su Yi menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika seorang wanita ingin tahu tentang sesuatu, jika Anda menjawab 1 pertanyaan, dia akan bertanya 10 pertanyaan lagi, tidak berhenti sampai dia memahami situasinya. Karena itu, Su Yi menolak memberinya kesempatan untuk pertanyaan lanjutan. Zheng Muyao mengatupkan bibirnya, tetapi Su Yi telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengatakannya lagi, dan dia tahu lebih baik untuk tidak mengundang ejekan lagi. Matanya yang cerah melesat ke sekeliling bagian dalam kereta, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, meletakkannya di paha Su Yi, dan meremasnya. Matanya langsung terbuka. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya ingin meremas kakimu untukmu, kata Zheng Muyao dengan senyum gembira. Dalam hati dia sangat gembira, barusan, saat dia menekan kaki Su Yi, dia jelas merasakan otot-ototnya menegang. Sepertinya dia mengejutkannya. Jadi, kamu takut juga? Dia cukup bangga pada dirinya sendiri. Su Yi melirik rubah kecil yang cantik dan licik, lalu menutup matanya sekali lagi. Masukkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya. Jangan berhenti sampai aku menyuruhmu. Zheng Muyao tertegun. Apa ini? Kehilangan 800 tentara untuk menghancurkan 1000 musuh. Apakah dia mencoba membuat kita berdua menderita? Sementara itu, di luar gerbong, Paman Liao menggoyang-goyangkan tali kekang dan berteriak, "Yah!" Gerbong itu segera berakselerasi dan melesat keluar kota. First Immortal of the Sword Chapter 179. Pavilion Goldstone. Setelah menjual harta yang dibawanya, Cha Jin baru saja akan pergi ketika Huaiyan yang elegan dan dewasa bertanya, "Nona, bolehkah saya berani menanyakan nama terhormat Tuan Muda Anda?" Sayangnya saya tidak bisa berkomentar. Cha Jin menolak mentah-mentah, lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Bertemu dengan rubah kecil, Zheng Muyao, pagi itu membuatnya waspada. Mendengar pemilik cantik Pavilion Goldstone bertanya tentang Su Yi juga hanya membuatnya merasa lebih buruk. Dia pasti tidak lupa, baru kemarin Huaiyan, si cantik bunga, memberitahu Su Yi bahwa dia memiliki seorang adik perempuan bernama Qiao Yu, atau kata-kata manis. Dia terdengar genit ketika dia mengatakannya juga.
Huaiyan tertegun. Apakah saya entah bagaimana menyinggung gadis pelayan yang menakjubkan ini? Dia menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Anda tidak memberitahu saya, cepat atau lambat saya akan mengetahui namanya. 3 dari pengikut tingkat Grandmaster Pangeran ketiga telah tewas di hutan belantara di luar kota, dan tidak ada keraguan bahwa pemuda berbaju biru entah bagaimana terlibat. Ini secara alami menggelitik minat Huaiyan. Gunung Daun Musim Gugur. Gunung itu luas dan indah, dengan puncak yang berliku, air terjun yang dahsyat, dan aliran sungai. Formasi batuannya terjal dan kuno, dan vegetasinya subur dan hijau. Ini adalah rumah Akademi Asal Surga. Kaki gunung. Suyi melirik dan melihat petak-petak awan menyelimuti seluruh gunung dalam kabut. Itu indah, tetapi lebih dari itu, memenuhi seluruh area dengan gumpalan spiritualitas yang padat. Pasti ada urat roh di bawah tanah. Suyi membuat penilaian ini di tempat. Ikuti aku, Paman Su. Zheng Muyao memimpin di depan, menaiki tangga batu biru yang dibangun di lereng gunung. Suyi meletakkan tangannya di belakang dan mengikutinya, sementara Paman Liao tetap di belakang untuk menjaga kereta. Gunung-gunung itu jernih, segar, dan diselimuti kabut. Ada tebing di semua sisi, di mana tumbuh segala macam tumbuhan aneh. Dari waktu ke waktu, kawanan burung bangau terbang di atas kepala. Ini seperti tanah murni, tempat yang jelas terpisah dari dunia luar. Dalam perjalanan mereka sering melihat pria dan wanita muda. Laki-lakinya tampan, gadis-gadisnya cantik, dan semuanya berpakaian mewah. Mereka masih muda, dan saat mereka berbicara dan tertawa di antara mereka sendiri, mereka memancarkan semangat muda. Namun, ketika mereka melihat Zheng Muyao, kebanyakan dari mereka menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Beberapa cukup berani untuk mendekati dan menyapanya, tetapi ekspresi mereka juga menakutkan dan terpesona. Saat mereka berjalan, Zheng Muyao tampak pendiam. Gaun hitamnya bergoyang saat dia bergerak, dan dari waktu ke waktu, dia melirik Suyi. Kecuali dia buta, dia seharusnya menyadari sekarang bahwa dia sangat terkenal di Heaven's Origin Academy. Namun segera, Zheng Muyao kecewa. Sepertinya Suyi tidak menyadarinya, atau lebih tepatnya, dia tidak memperhatikan. Dia masih belum menyadari betapa semua orang yang mereka temui membuatnya kagum. Alhasil, rasa bangga dan puas yang menggenang di hatinya tadi segera sirna tanpa bekas. Siapa pria itu? Apa yang dia lakukan dengan penyihir kecil, keluarga Zheng? Tidak terlalu keras. Terakhir kali, beberapa orang membicarakannya di belakang, mengatakan mereka tidak tahu siapa di Akademi Asal Surga yang bisa menaklukkan Zheng Muyao. Pada akhirnya, ketiganya digantung di pohon, dan mereka masing-masing mendapat 30 cambukan, yang membuat punggung mereka benar-benar hancur dan reputasi mereka berantakan. Dari 4 keindahan hebat Akademi Asal Surga kita, Zheng Muyao adalah yang paling aneh, juga yang paling arogan dan keras kepala. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang menderita di tangannya. Namun meski begitu, beberapa orang memujinya sebagai seorang dewi. Mereka tergila-gila, mereka memujanya secara ekstrim. Ini benar-benar aneh. Dia sangat cantik, dan dia adalah putri berharga dari keluarga Zheng. Siapa yang tidak ingin mengklaimnya untuk diri mereka sendiri? Anda tahu apa yang mereka katakan, jika Anda mati di bawah bunga peoni, Anda akan bahagia bahkan sebagai hantu. Tapi siapa pemuda berjubah biru yang bersamanya? Sepertinya dia sama sekali tidak takut padanya. Sepanjang perjalanan mereka, pemandangan Suyi dan Zheng Muyao berjalan berdampingan menarik banyak perhatian dan memicu banyak bisikan dan banyak kontroversi. Mereka berhenti sekitar setengah jalan mendaki gunung. Di kejauhan, mereka melihat satu demi satu paviliun terangkat terperosok dalam kabut, dibangun berdekatan. Ada begitu banyak sehingga tidak ada akhir yang terlihat. Paman Su, Akademi Asal Surga memiliki 72 istana, 36 lapangan, dan 108 pondok tamu, ditambah banyak lahan kultivasi. Suatu hari tidak akan cukup untuk melihat semuanya, kata Zheng Muyao dengan tegas. Jadi bisakah kamu memberitahuku siapa yang kamu cari? Aku akan membawamu langsung ke sana. Suyi segera memberinya nama. Wei Zhengyang. Zheng Muyao tercengang, dan juga agak bingung. Akademi Asal Surga memiliki lebih dari 1000 murid sekte luar, ditambah setidaknya 300 murid sekte dalam. Zheng Muyao mengenal semua orang terkenal, serta mereka yang berasal dari latar belakang terkenal, tetapi peringkat mereka tidak termasuk siapapun yang disebut Wei Zhengyang. Zheng Muyao berpikir sejenak, lalu memberi isyarat kepada seorang pemuda berjubah perak. Hei kau, kemarilah. Pria muda itu menjadi kaku, lalu menunjuk ke hidungnya. Aku, itu benar, Anda. Pria muda berbaju perak itu bergegas mendekat, lalu mengepalkan tinjunya dengan gugup. Kakak magang senior Zheng, ada yang bisa saya bantu. Apakah kamu tahu Wei Zhengyang? Tentu saja, pemuda itu menjelaskan dengan kecepatan tinggi. Dia baru mendaftar sekitar sebulan yang lalu. Dia murid sekte luar, dan dia saat ini berkultivasi di North Martial Courtyard. Tidak heran aku tidak mengenalnya. Jadi, baru sebulan sejak dia mendaftar. Zheng Muyao bergumam, lalu melambai. Hanya itu yang ingin saya tanyakan.
Pemuda berbaju perak itu langsung merasakan beban berat terangkat dari bahunya, dan dia bergegas pergi. Ayo pergi ke halaman bela diri utara, kata Suyi. Zheng Muyao langsung mengendalikan harga dirinya yang nakal, lalu tersenyum manis. Memehm, halaman bela diri utara. Apa? Tamparan yang berapi-api dan kejam menghantam wajah Wei Zhengyang. Dia berlutut di tanah, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, wajahnya merah dan bengkak. Dia bahkan tidak berani menghapus darahnya, yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan kebenciannya menumpuk di dalam hatinya. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, dalam 3 hari, jika kamu tidak memberiku 100 batu roh, aku akan mengalahkanmu setiap kali aku melihatmu, kata seorang pemuda berjubah berornamen, menunjuk tepat ke arah Wei Zhengyang, hidung. Apa kamu mendengar saya? Wei Zhengyang menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, kakak magang senior, aku benar-benar tidak bisa menghasilkan kekayaan sebanyak itu. Saya meminta lebih banyak batu roh kepada keluarga saya, tetapi saya sudah memberikan semuanya kepada Anda beberapa hari yang lalu. Saya, apa? Pemuda berjubah berornamen menamparkan wajahnya dan berkata dengan dingin, aku berkata, apakah kamu mendengarku? Ke samping, para penonton tertawa terbahak-bahak tak terkendali. Aku mendengarmu keras dan jelas. Wei Zhengyang diam-diam mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, tapi dia tidak berani membantah lebih jauh. Aduh, pernahkah Anda melihat diri Anda sendiri di cermin? Beraninya kau bersaing dengan senior apprentice brotersi yang atas seorang wanita. Kamu pantas menerima pukulan ini. Pemuda berjubah berornamen meludahi Wei Zhengyang, lalu berbalik dan memimpin kelompok itu pergi. Tapi Wei Zhengyang hanya berlutut di sana, sangat sunyi. Suyi menyaksikan permainan ini dari kejauhan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia mengingat kembali ketika Wen Lingzhao meninggalkan rumah pada hari pernikahan mereka, hanya untuk kembali setahun kemudian dengan Wei Zhengyang. Pada saat itu, Wei Zhengyang penuh semangat, dan dia menikmati sambutan hangat dari seluruh keluarga Wen. Suyi masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan Wei Zhengyang, dia ingin membantu Wen Lingzhao membatalkan pernikahannya. Dia bahkan menunjuk dan berteriak pada Suyi, dengan berani mengatakan bahwa jika Suyi tidak bisa memberi makan dirinya sendiri, dia tidak keberatan mengangkatnya sebagai pelayan. Seberapa bangga dan mendominasi Wei Zhengyang saat itu. Tapi waktu telah mengubah segalanya. Belum lama sejak mereka terakhir bertemu, tapi lihat dia sekarang. Dipaksa berlutut, ditampar namun terlalu takut untuk melawan. Dia seperti cacing kecil yang menyedihkan, hanya berbaring di sana saat orang lain menginjak-injak dan mempermalukannya di waktu luang mereka. Situasinya jauh lebih rendah dari Wen Lingzhao. Suyi awalnya berencana untuk menggunakan perjalanan ke Akademi Asal Surga ini untuk berurusan dengan pria yang berniat membuatnya memakai topi hijau. Sekarang, sepertinya hal itu sudah tidak diperlukan sama sekali. Hai, berhenti di mana Anda berada, teriak Zheng Muyao, memanggil kelompok yang memukuli Wei Zhengyang untuk berhenti. Senior Apprentice Sister Zheng. Pemuda berjubah berornamen itu melompat, lalu buru-buru memasang seringai totish di wajahnya dan berjalan untuk menyambutnya. Ekspresi yang lain juga berubah secara dramatis. Mereka semua buru-buru mendekat, tampak gelisah. Mereka semua sangat menyadari betapa mengerikannya penyihir kecil yang terkenal dari Heaven's Origin Academy. Apa yang dilakukan Wei Zhengyang sehingga membuatmu menggertaknya seperti itu? Tanya Zheng Muyao. Ini, pemuda berjubah berornamen bergetar, dia berasumsi bahwa dia ada di sini untuk membantu Wei Zhengyang atas nama kebenaran. Keluar dengan itu, kata Zheng Muyao dengan tidak sabar. Pemuda itu tidak berani merahasiakannya, jadi dia menguatkan dirinya dan berkata, sejak memasuki Heaven's Origin Academy, orang ini dengan berani mencoba untuk mendekati senior apprentice Sister Wen Lingzhao, dan saat dia melihat kesempatan, dia menolak untuk meninggalkannya sendiri. Hal ini membuat senior apprentice brotersi yang sangat tidak senang, jadi dia mengirim kami untuk memberi pelajaran pada orang ini. Alis Zheng Muyao berkerut, dan dia melirik Suyi. Dia mengusir mereka. Kamu boleh pergi. Tapi para pemuda malah memandang Zheng Muyao. Mereka tidak mengenali Suyi, jadi kecuali penyihir kecil memberitahu, mereka tidak berani pergi. Dia bilang kamu bisa pergi. Apa kau tidak mendengarnya? Kata Zheng Muyao kesal. Para pemuda bereaksi seolah-olah mereka telah memperoleh pengampunan kekaisaran. Semuanya kabur. Anda, apakah kamu Suyi? Tidak jauh dari situ, Wei Zhengyang yang sedang berlutut memperhatikan Zheng Muyao, serta pemuda berjubah biru di sampingnya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tertegun, dia hampir tidak berani mempercayai matanya. Bawa aku menemui Wen Lingzhao, kata Suyi, ekspresinya acuh tak acuh. Dia berbalik dan pergi. Zheng Muyao tertegun. Anda sedang mencari Wei Zhengyang, dan kami menemukannya. Jadi mengapa Anda ingin pergi begitu cepat? Tetap saja, dia bergegas mengejar Suyi. Segera, teriakan Wei Zhengyang bergema dari jauh. Suyi, kamu sama sekali tidak layak untuk Lingzhao. Kamu tidak layak. Suaranya mengungkapkan kebencian, kepahitan, dan kemarahan, tetapi Suyi tidak banyak menoleh untuk melihat. Di dalam, dia mengejek dirinya sendiri.
Kentang goreng kecil seperti Wei Zhengyang dan Li Moyun sudah lama berhenti hidup di dunia yang sama dengan Wen Lingzhao, bagaimana mungkin mereka membuat Su Yi memakai topi hijau? Jika dia bertindak melawan mereka sekarang, itu akan seperti keluar dari jalannya untuk menginjak kotoran anjing. Bukan hanya dia menjijikkan, dia juga akan membuat kakinya kotor. Wen Lingzhao, Zhang Muyao tertegun. Jangan bilang orang ini punya hubungan khusus dengan Wen Lingzhao. Penting untuk dicatat bahwa meskipun belum lama sejak Wen Lingzhao mendaftar di Heaven's Origin Academy, akhir-akhir ini, dia menjadi sosok yang paling mempesona, pusat perhatian. Dia adalah kecantikan tiada taraf di generasinya, dingin dan semurni es, dan sangat berbakat. Tak lama setelah mendaftar, dia dengan mudah menonjol di antara murid sekte luar dan meninggalkan barisan mereka. Hanya dalam 2 minggu yang singkat, tetua Akademi asal surga Zhuge King memecahkan preseden dan menerimanya sebagai murid tertutup. Wen Lingzhao secara efektif naik ke surga dalam 1 malam, mencapai ketinggian yang begitu tinggi, orang lain hanya bisa memandangnya dari jauh. Dia juga mengumpulkan sekelompok besar pengagum, termasuk tidak kekurangan tokoh terkemuka dari generasi muda. Saat ini, nama Wen Lingzhao telah menyebar ke seluruh provinsi kekaisaran. Tak terhitung faksi besar dan kecil semua telah mendengar tentang murid yang sangat cantik dan berbakat yang baru-baru ini muncul di Heaven's Origin Academy. Bahkan Zheng Muyao pernah berseru tentang seberapa cepat kebangkitan Wen Lingzhao menjadi terkenal. Bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Wen Lingzhao benar-benar luar biasa. Dia adalah ratu es seperti kecantikan immortal, dengan kemampuan yang layak dibanggakan. Kalau dipikir-pikir, ada orang yang mengatakan bahwa Wen Lingzhao sudah lama menikah, dan sepertinya suaminya juga dipanggil Su Yi. Kecuali, pria dalam rumor tidak memiliki kultivasi, dan dia hanya menantu berstatus rendah. Zheng Muyao melirik Su Yi di dekatnya, matanya dipenuhi kebingungan. First Immortal of the Sword Chapter 180. Zheng Muyao agak bingung. Wan Su Yi adalah menantu laki-laki yang lumpuh. Yang lainnya adalah seseorang yang bahkan ayahnya sangat dihormati, keberadaan yang transenden. Siapa yang mungkin percaya bahwa mereka adalah orang yang sama? Namun, kedua Su Yi terhubung dengan Wen Lingzhao. Sulit untuk tidak curiga bahwa mereka adalah orang yang sama. Hanya setelah dia memimpin Su Yi melewati jembatan rantai yang menghubungkan 2 puncak, Zheng Muyao bereaksi. Paman Su, itu puncak Cakrawala Divine, tempat para murid sekte dalam berkultivasi. Wen Lingzhao berkultivasi di bagian paling atas, di paviliun kicau burung. Su Yi melirik dan melihat lautan awan yang berputar. Puncak yang berlawanan memiliki banyak loteng dan paviliun yang tersebar di permukaannya. Begitu mereka menyeberangi jembatan rantai dan tiba di puncak Cakrawala Divine, Su Yi merasakan energi spiritual sekitar tersebar di udara. Apa kultivasi Wen Lingzhao saat ini? Tanya Su Yi. Akumulasi ki tahap akhir. Zheng Muyao hanya bisa menghela nafas. Saya belum pernah melihat orang yang bekerja keras seperti dia. Dia terlalu keras pada dirinya sendiri, kecuali untuk berkultivasi. Yang dia lakukan hanyalah duduk di gudang kitab suci dan membaca buku-buku tebal yang berkaitan dengan kultivasi. Tambahkan itu ke bakatnya yang sudah luar biasa, dan kultivasinya tumbuh dengan kecepatan sangat tinggi. Petinggi sekte terus-menerus menyanyikan pujiannya. Mereka pikir dia akan masuk ke alam Grandmaster paling lambat tahun depan. Jika demikian, dia akan menjadi murid pertama Akademi asal surga yang mencapai alam Grandmaster sebelum berusia 18 tahun dalam 100 tahun. Su Yi tertawa. Dia sangat menyadari mengapa Wen Lingzhao berkultivasi dengan sangat tekun, dia hanya ingin membatalkan kontak pernikahannya secepat mungkin. Bagian itu, setidaknya, Su Yi sebenarnya agak disetujui. Zheng Muyao menunjuk ke suatu tempat tidak jauh. Paman Master Su, jika kita terus maju, lalu mendaki jalur gunung, kita akan mencapai paviliun kicau burung. Su Yi melirik ke atas. Lebih jauh di jalan setapak, kira-kira 300 kaki di atas lokasi mereka saat ini, ada dataran tinggi dengan paviliun 2 lantai kuno yang dibangun di satu sisi. Saat itulah sekelompok pria dan wanita berjalan dari jauh. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda berjubah perak, dengan mata cerah dan alis tajam. Dia tampak gagah dan bermartabat, dan pemuda lainnya berkerumun di sekelilingnya seperti bintang yang berkumpul di sekitar bulan, semakin mengimbangi kehebatannya. Ketika dia melihat Zheng Muyao, pemuda berjubah perak itu mau tidak mau bertanya, "Junior Apprentice Sister Zheng, apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika dia menghadapinya, Zheng Muyao menahan sebagian besar sikap sombongnya. "Kami hanya jalan-jalan santai." Pemuda berjubah perak itu menatap serius ke arah Su Yi, lalu tersenyum. "Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi." Dengan itu, dia memimpin kelompoknya pergi. Paman Su, pria itu bernama Xiang Ming. Dia adalah putra gubernur provinsi Xiangtianqiu, dan dia peringkat kelima di antara murid sekte Akademi asal surga, dia sosok yang sangat menonjol. Tuannya adalah wakil kepala istana Wang Jianchong. Zheng Muyao berbisik dengan kecepatan tinggi, mereka bilang dia tergila-gila dengan Wen Lingzhao, dan dia pergi ke paviliun kicau burung setiap hari hanya untuk menyapa.
Semua orang di Akademi Asal Surga tahu tentang itu. Seperti orang-orang yang memukuli Wei Zeng yang tadi, mereka melakukannya atas perintah Xiang Ming. Dia berhenti, lalu melanjutkan, siapa yang tahu berapa banyak pria yang tertarik pada Wen Lingzhao. Meskipun demikian, dengan harimau, seperti Xiang Ming menghalangi jalan mereka, mereka tidak punya pilihan selain menyingkir. Oh, kata Su Yi, ekspresinya tenang. Apakah Wen Lingzhao menerima perasaan Xiang Ming ini? Zheng Muyao terkikik. Sebenarnya tidak. Saya mendengar bahwa belum lama ini, Xiang Ming meminta ayahnya campur tangan dan membatalkan pernikahannya, hanya agar dia menolak bantuannya. Dia tahu betul bahwa dia sudah menikah, tapi dia masih mengejarnya. Tanya Su Yi, apakah dia tidak takut merusak reputasinya sendiri? Zheng Muyao tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Su Yi. Paman Su, kamu tidak tahu ini, tapi Xiang Ming telah berulang kali menyatakan bahwa Wen Lingzhao dipaksa menikah dan bahwa dia dan suaminya hanyalah pasangan dalam nama saja. Dia melukisnya sebagai korban, dan semua orang bersimpati. Banyak rekan sekte kami telah menyuarakan dukungan untuk Xiang Ming, mereka melihatnya menyelamatkan Wen Lingzhao dari api dan banjir. Su Yi sempat tertegun, tapi kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Jadi, itulah cara yang dia pilih untuk secara terang-terangan mengejar wanita yang sudah menikah. Dia sebenarnya cukup licik. Zheng Muyao mengambil kesempatan untuk bertanya, Paman Su, mengapa kamu mencari Wen Lingzhao? Jangan bilang ada semacam hubungan di antara kalian. Kami memiliki koneksi, tetapi kami tidak akan memiliki koneksi ke depan, kata Su Yi dengan tenang. Tapi ini hanya membuat Zheng Muyao semakin bingung. Maksudnya apa? Saat mereka berbicara, ada keributan di kejauhan. Xiang Ming dan yang lainnya menghentikan pembicaraan mereka, dan mereka semua melihat ke arah paviliun kicau burung 300 kaki lebih jauh di jalur gunung. Seorang wanita muda dengan pakaian seputih salju muncul dari paviliun kuno yang menawan. Dia diselimuti kabut, seperti ilusi, halus dan transenden, seperti kecantikan immortal yang turun ke tubuh fana. Beberapa pria tampak bingung, sementara banyak wanita memasang ekspresi rumit dan merasakan kepahitan di hati mereka. Wen Lingzhao, dia saat ini adalah murid paling terkenal dari Heaven's Origin Academy, tinggi dan dingin seperti salju, murni dan menyendiri seperti es, dengan kecantikan menakjubkan yang menonjol dari kerumunan manapun. Jika aku laki-laki, aku pasti akan mengagumi kecantikan seperti dia juga. Zheng Muyao mengerutkan bibirnya dan menghela nafas. Dia masih memiliki aura dingin dan menyendiri yang sama tentang dirinya. Tatapan Su Yi agak aneh. Wen Lingzhao, tentu saja, sangat cantik, seperti baru saja keluar dari lukisan. Dia memang transenden dan berbeda dari masa. Tapi sebagai perbandingan, Su Yi lebih mengagumi Wen Lingzhou. Dia memiliki vitalitas muda yang hidup dan pesona murni. Dia adalah wanita muda yang seharusnya. Temperamen Wen Lingzhao terlalu dingin, dan meskipun dia menahannya, dia sangat bangga. Tapi tentu saja, ini bukan cacat. Kebanggaan Su Yi juga sangat dalam, jadi dia tahu bahwa kebanggaan Wen Lingzhao adalah cerminan dari kekuatan batinnya. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk pergi pada malam dia dipaksa menikah, dia juga tidak bisa bekerja begitu keras dalam kultivasinya. Semuanya demi melarikan diri dari batasan kontrak pernikahannya dan mendapatkan kembali kendali atas takdirnya sendiri. Dia adalah istrinya hanya dalam nama. Su Yi tidak bisa mengatakan dia membencinya, juga tidak terlalu membencinya. Namun, dia tidak ingin menyandang gelar menantu yang tidak menyenangkan lagi. Lebih penting lagi, dia tidak bisa mentolerir risiko seorang wanita yang seharusnya menikah dengannya membuat dia selingkuh. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia dan Wen Lingzhao memiliki kesamaan, keduanya merasakan kebutuhan mendesak untuk membatalkan kontrak pernikahan mereka. Junior Apprentice Sister Lingzhao, apakah Anda akan pergi ke gudang tulisan suci untuk membaca teks kuno lagi hari ini? Xiang Ming tersenyum dan melangkah maju, dengan santai, sederhana dan ramah. Wen Lingzhao mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xiang Ming tidak tersinggung. Dia tersenyum tipis, lalu menyelipkan sebuah buku dari lengan bajunya. Junior Apprentice Sister Lingzhao, ini ditulis oleh Featherflow King, Senior Yue Xichan, setelah menjadi Grandmaster. Itu adalah kumpulan pengalamannya saat dia menerobos, yang dia tulis dan pilih secara pribadi. Ini disebut Featherflow Essays. Tahun itu, ayah saya memperolehnya dari seorang ahli dari Jade Capital. Raja Featherflow, Yue Xichan. Semua orang tersentak. Dari 9 Raja Non-Zhou Agung Zhou, Raja Featherflow tidak diragukan lagi nomor 1. Lebih dari itu, dia adalah yang termuda dari 9. Dia membuktikan daunnya dan menjadi Grandmaster di usia 15 tahun, lalu naik ke jajaran Xiantian Martial Arts Stores di usia 17 tahun. Pada usia 19 tahun, Kaisar memanggilnya untuk audiensi pribadi dan mewariskannya gelar Raja. Sepanjang Zhou Agung, dia dipuji sebagai tipe jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Kurang dari 10 tahun telah berlalu sejak itu. Dia pernah berkelana ke Wei besar, sendirian kecuali pedangnya, mengalahkan 9 leluhur bela diri Xiantian mereka berturut-turut.
Namanya mengguncang kedua kerajaan dan menyebar ke seluruh negeri. Dia pernah menerjang zona bahaya paling berbahaya dari Great Zhou, Gunung Heavenfall, membunuh 12 Raja Yao, tak terbendung dan nyaris tak terkalahkan. Ada banyak cerita tentang dia. Semua orang di Zhou Agung mengenalnya, tidak berlebihan untuk memanggilnya legenda hidup. Namun sekarang, Xiang Ming baru saja mengeluarkan sebuah buku yang pernah dia tulis sendiri, kumpulan catatan tentang kultivasinya. Siapa yang tidak terkejut? Wen Lingzhao sudah mulai berjalan pergi, hanya untuk menghentikan langkahnya, sedikit terkejut. Junior Apprentice Sister, jika Anda tertarik, Anda dipersilakan untuk membawanya dan membolak-baliknya. Ketika Xiang Ming melihat ini, dia tersenyum. Dia telah mendengar orang lain mengatakan bahwa Wen Lingzhao mengagumi Raja Featherflow lebih dari siapapun, jadi dia berusaha keras untuk meminjam esai Featherflow dari ayahnya. Ini, Wen Lingzhao ragu-ragu. Jangan sopan, adik magang junior. Setiap kali Anda selesai membacanya, Anda dapat mengembalikannya kepada saya. Xiang Ming tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Bukannya saya pelit, itu terlalu berharga. Tidak mudah meyakinkan ayah saya untuk mengizinkan saya meminjamnya, jadi saya khawatir saya tidak bisa begitu saja memberikannya kepada Anda. Kelompok yang mendengarkan di dekatnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi cemburu. Dia menggunakan catatan Featherflow King hanya untuk merayu seorang wanita. Saya khawatir hanya seseorang seperti Xiang Ming, putra seorang gubernur provinsi, yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Cek-cek, orang ini pasti tidak mengeluarkan biaya, seru Zheng Muyao. Dia merasa seolah-olah cakrawalanya telah meluas. Su Yi menerima ini dengan tenang. Dia hanya melihat dari kejauhan tanpa sedikit pun riak emosi. Kemudian, di bawah tatapan keheranan penonton, Wen Lingzhao menggelengkan kepalanya. Sebaiknya tidak, itu terlalu berharga, Anda harus mengambilnya kembali. Saat dia berbicara, dia sudah mulai berjalan pergi. Pakaian putihnya bergoyang dengan setiap langkah, transenden dan menyendiri. Semua orang tercengang, mereka tidak berani percaya bahwa Wen Lingzhao benar-benar menolak godaan pada level ini. Tidakkah dia tahu bahwa buku tebal ini akan sangat bermanfaat saat dia mencoba masuk ke alam Grandmaster? Xiang Ming juga tercengang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat yakin bahwa, dengan buku tebal ini di tangan, Wen Lingzhao tidak akan bisa menolak niat baiknya. Selama dia menerimanya, dia secara alami memiliki kesempatan lebih jauh untuk lebih dekat dengannya. Ini secara efektif akan menciptakan celah dan memberinya kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Siapa sangka Wen Lingzhao akan menolak. Zheng Muyao juga tercengang, tapi kemudian, dia hanya bisa menghela nafas. Wen Lingzhao benar-benar Wen Lingzhao. Dia tidak seperti orang lain, dan kamu tidak bisa membandingkannya dengan mereka. Xiang Ming kemudian mengendalikan emosinya dan berbicara kepada orang banyak. Apakah kamu melihat itu? Ini Junior Apprentice Sister Lingzhao, wanita yang paling aku, Xiang Ming, kagumi. Dia tampak bersyukur, dan wajahnya bersinar dengan kasih sayang, langsung dari hati. Semakin sulit sesuatu diperoleh, semakin menarik. Kira-kira seperti itulah yang dia rasakan saat ini. Tiba-tiba, Xiang Ming dengan tajam menangkap jeda tiba-tiba dalam langkah Wen Lingzhao. Dia menatap ke kejauhan, ke pohon pinus kuno yang rimbun. Xiang Ming mengikuti pandangannya dan melihat penyihir kecil yang menawan, Zheng Muyao, dalam gaun hitamnya, serta pemuda berjubah biru di sampingnya. Zheng Muyao juga tertegun. Dia merasakan tatapan dingin dan jernih Wen Lingzhao menatap tepat ke arahnya. Tidak, dia tidak memandangnya, melainkan pada Su Yi. Waktu sepertinya berhenti. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.